Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang mahasiswi. Di awal semester bertekad bahkan berdoa supaya diridhoi Allah, lulus kuliah. Setelah hafal 1 juz ketika kuliah. Jadi mungkin maksudnya saat masuk kuliah sudah berdoa supaya lulus bisa hafal 1 juz. Tetapi saya belum hafal dan belum lulus kuliah juga. Ya menghafal lah, lalu belajar sampai lulus. Saya ingin segera lulus, bagus. Supaya tidak membebani orang tua. Apakah ini masuk nazar? Bagaimana Ustaz? Baik. Apa itu nazar? Itu dulu. Apa itu nazar? Nazar itu komitmen yang dibangun antara hamba dengan Allah melalui satu harapan tertentu yang kalau dikabulkan akan melakukan perbuatan tertentu. Ada komitmennya. Jadi sudah diikat dengan komitmen itu. Contoh, kalimatnya langsung begini. Ya Allah, kalau saya lulus ujian nanti dan diwisuda, saya akan menghafal Quran 1 juz. Kalau Anda lulus dan diwisuda, maka wajib Anda tunaikan nazar itu. Ya. Terus berusaha sampai selesai itu sepanjang berkehidupan. Jelas? Nah, syarat nazar yang pertama, tidak boleh nazar diarahkan pada yang maksiat sifatnya. Ya Allah, kalau saya dapat harta itu 1 miliar, insya Allah saya akan ke Makau dan ke Vegas untuk berjudi. Misal. Nggak boleh. Haram hukumnya. Yang kedua, nazar juga tidak berlaku pada perbuatan di luar batas kemampuan. Ya Allah, kalau saya diberikan harta 2 miliar, saya akan jalan-jalan ke bulan. Gugur dengan sendirinya. Tapi kalau yang dijanjikan adalah hal kebaikan yang bermanfaat bagi dirinya, maka wajib berusaha menunaikannya. Wajib berusaha sepanjang berkehidupan. Jelas ya? Nah, jadi nazar itu nanti tetap berlaku bagi dirinya dan dia berusaha menunaikan sepanjang dia berkehidupan. Nah, pertanyaannya, saat adinda kita ini menyampaikan, apakah ini yang dimaksudkan nazar atau bukan, kembali kepada niatnya nanti. Niatnya bagaimana? Apakah menjadi komitmen? Kalau saya lulus, ya Allah, selama saya kuliah, saya bernazar, diucapkan misalnya. Seperti ucapan Hannah alaihissalam saat mengandung Maryam. Ada di Quran surah 3, ayat 35. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni. Kalimatnya sharih, langsung nazar. Saya bernazar kalau saya diterima di ITB misalnya, saya akan kuliah sambil menghafal Quran 1 juz sampai lulus. Jelas? Ada yang bukan nazar sifatnya. Hanya azam namanya, tekad. Jadi ada iradah, ada azam, ada keinginan, ada tekad. Ya Allah, saya bertekad. Selama saya kuliah, saya akan menghafal Quran 1 juz. Nah, ini nggak masuk nazar. Ini yang maksudnya tekad saja. Harapan pada kebaikan yang ingin dicapai. Jelas? Kemudian apa yang harus dilakukan? Ustadz, saya kok belum lulus juga. Apakah karena nazar saya ini harus 1 juz dulu baru saya lulus? Lihat sebabnya. Apakah pertama karena Anda kurang pandai mengatur waktu? Yang kedua ada kesibukan lain yang menjadi prioritas di luar kuliah? Yang ketiga belum sungguh-sungguh dalam belajar maksimal? Maka apa yang harus dilakukan? Petakan dulu. Pertama kegiatannya. Maaf. Kalau saya dulu belajar dari para ulama-ulama dulu, diterapkan di suasana modern. Saya mau jadi apa? Saya senang Quran, pengen paham Quran. Maka saya putuskan pertama kali ambil jurusan bahasa Arab untuk mendalami bahasa Quran. Karena kalau menghafal bisa di tempat manapun. Tapi basicnya harus bahasa. Makanya Imam Syafi'i ketika akan mendalami Quran dan fikih bahasa dulu. Semua ulama begitu. Maka masuk ke bahasa. Di pesantren tuh kalau yang kuat-kuat bahasa dulu tuh. Ya. Nahunya, sorofnya, ilmu alatnya dan sebagainya. Setelah itu nanti lewat. Masuk ke tahap berikutnya.
ulumul Qur'annya, fikihnya, usul fikihnya dan sebagainya. Nah, saya ingin masuk ke situ, masuk fakultas bahasa. Saya petakan kampusnya mana nih? Berapa lama kuliah di situ? Materinya apa saja? Jadi waktu saya masuk kuliah itu, mau masuk kuliah, saya sudah datangi kampusnya. Saya pertama diterima di Jakarta di Fakultas Dirasat Islamiyah di UIN. Terus sebelum dibuka saya ke sana dulu sambil lihat-lihat nih kampusnya. Saya petakan saya harus kos di mana. Jaraknya berapa? Jauhnya. Kuliah jam berapa? Saya akan kuliah di ruangan yang mana? Di mana perpustakaannya? Siapa yang pernah kuliah di situ? Yang pernah kuliah di situ teman-teman saya hubungi. Saya pinjam bukunya semua. Jadi saya akan masuk tuh sudah tahu siapa dosennya, karakternya bagaimana, kitabnya apa, referensinya apa. Jadi begitu masuk ke situ 75% pelajaran sudah saya kuasai. Selebihnya tinggal menambahkan dengan diskusi. Jadi 75% yang lain efektif digunakan untuk menambah yang lain. Ke Libya, saya tanya teman-teman yang sudah berangkat. Masuk ke situ saya petakan. Jarak asrama ke masjid berapa? Ternyata cukup jauh, 300 meter. Ke kelas berapa? Ke perpustakaan bagaimana? Ada berapa ruang? 4. 1, 2, kanan, kiri, 3, 4 di atas. Ruang 1 ada apa saja? Jadi kita sudah tahu petanya di mana. Kalau butuh referensi, datangnya ke ruang yang mana. Dan sudah kita bisa petakan. Kalau ngambil SKS, berapa SKS-nya? Ambil semester pendek atau semester panjang. Dan seterusnya. Dengan pola seperti itu, kemudian kita tetapkan waktunya efektif, insya Allah kegiatan apapun bisa kita rumuskan dengan benar. Itu yang dimaksud فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ. Ya?